Tapi ini satu di antara yang sempat kita abadikan dari Sandiaga Uno ya. Baik, sementara itu kita dengarkan juga dong suaranya Pak Ahok yang sudah ada klaimnya juga mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Kita dengarkan. Saya nggak tahu, yang pasti Hanura, Nasdem. Saya nggak tahu putusan Golkar apa. Kalau Golkar udah putusin dukung, ya berarti 3 partai dukung. 3 partai memang akarnya sama seperti Golkar. Kalau PDIP gimana Pak? Megawati udah ada. PDIP Bu Megawati juga oke. Bu Megawati juga baik. Tapi secara partai kan ada prosesnya Kan juga. di survei internal mereka Pak itu Pak. Iya, Iya. Dulu juga disurvei sama PDIP. Aku tinggi loh Pak kata Aku mah dekat Pak Anies banget. dari Irak kemarin Saya Pak. udah bilang, saya sama PDIP itu, sama Bang Taufik Kemas, sama Bu Mega itu, hubungannya ini hubungan pribadi, bukan soal partai. Saya nggak pernah masuk PDIP. Tapi dari dulu, dari pertama kali, dari tahun 97 malahan. 92 kan sebetulnya. Nah, itu tadi yang dikatakan nih, kalau secara ekspresi gitu ya, sudah percaya diri gitu Mas Gun, dengan pihak-pihak yang akan mendukung atau mungkin mendukung, dan PD juga dengan tadi kan Kang Danang sudah menjelaskan survei nih. Sepenting apa sih survei di situ? Ya memang ini kalau istilah akademiknya baru di stage of brainstorming ya. Jadi survei-survei opini itu dilakukan untuk melihat pergerakan tingkat penerimaan publik, namanya acceptability. Kemudian juga tingkat popularitasnya, kemudian tingkat keterpilihannya. Ini terus diuji nih, diuji publik dan harus keberlanjutan dalam satu term waktu tertentu. Terutama ini kan udah waktu-waktu yang saya bilang mendekati puncak, sehingga kemudian lebih intens. Sehingga kalau kita perhatikan banyak sekali lembaga survei yang rilis survei belakangan. Nah, karena ini memang momentumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, partai tentu secara internal juga melakukan hitungan. Mulai dari uji persepsi di internal siapa yang lebih bisa diterima sehingga bisa menggerakkan mesin partai. Yang ketiga baru kemudian proses komunikasi politik lintas partai. Nah ini pasti juga Mas Edi, semua Mas Dadang itu kemudian intens melakukan roadshow nih, proses komunikasi politik. Untuk mencari titik understandingnya di antara kalau kita tanya partai-partai nih, ya. Dari analisanya Mas Gunung tadi, kalau memang dari secara survei ini udah ada hitung-hitungan angka lah ya. Gerindra mau hitung pakai apa nih kalau dengan kalau kondisi kita seperti lihat ini? dari hitungan survei, jangan lupa waktu Foke dulu sudah di atas 50, malah hampir 60 Mas. Jadi kalau kita Jokowi waktu itu nggak ada orang yang akan hitung ya, waktu itu 8% pun tidak ada. Dan waktu itu kita memang ini karena Gerindra itu memilih bukan karena orang atau suka atau tidak suka, karena memang kita lihat dari bawah. Pak Prabowo dibanjirin SMS, Facebooknya, kalau saya milih ini akan begini, kita pindah, wah macam-macam sekali, makin-makin. Sehingga ini yang harus kita hitung juga, dan kita kan punya kader-kader di lapangan, kita minta cek ulang. Karena Jakarta ini bukan hanya sekedar provinsi, ini ibu kota negara. Dunia melihat di sini. Ini dasar kita waktu itu menghitung. Nah, menang atau kalah, yang penting rakyat pada akhirnya tahu bahwa partai mana yang memilih calon yang benar-benar untuk perjuangan masyarakat. Itu penilaian di internal kita. Sama halnya sekarang. Kenapa kita sekarang kok tiba-tiba tidak memilih Ahok? Ada dasar-dasarnya. Pertama, secara pribadi beliau kan sudah di kader Gerindra. Secara etika perorangan beliau tidak ada basa-basi datang ke Pak Prabowo secara hormat, sopan untuk mengundurkan diri kalau mau pindah ke partai. Loh, yang mengajak beliau masuk ke Gerindra bukan kita loh. Kita tidak berharap beliau masuk di Gerindra. Beliau memutuskan diri masuk sebagai akhirnya jadi salah satu pimpinan partai. Ketua bidang pemerintahan daerah kalau tidak salah. Tiba-tiba beliau mundur dengan emosinya karena berbeda pendapat, karena partai waktu itu mendukung pilkada langsung. Beliau kecewa dan akhirnya bikin surat. Apakah ini salah satu? Ini satu pertama. Yang kedua, apakah benar pandangan beliau selama ini atau selama beliau memimpin DKI, kalau kami menilai beliau tidak sopan. Penggusuran yang ada di Jakarta, waktu Presiden Jokowi jadi wali kota, itu sampai berapa puluh kali, berapa belas kali beliau negosiasi supaya terjadi smooth
pergeseran masyarakat. Tapi yang dilakukan Pak Ahok beda sekali. Ahok melakukan penggusuran bukan mengurangi kemiskinan, tapi menggusur orang miskin. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu. Ini salah satu yang kita lihat. Makanya yang kita inginkan adalah pemimpin yang benar-benar merasakan. dalam Kasus reklamasi Jakarta, tunggu, reklamasi Jakarta. Reklamasi Jakarta, ini nelayan sudah tinggal di sana lama. Benar, mereka tidak mungkin cari ikan di situ. Tapi di sinilah tempat mereka mulai bernafkah, mencari nafkah dari dulu. Jadi di sini yang kita harus lihat dulu. Apakah pemimpin DKI itu adalah pemimpin yang kita cari orang yang senangnya menggusur rakyat? Memindahkan benar, apakah lebih bagus hidupnya? Tidak. Sederhananya, Anda yakin bahwa Syafrin Samsudin, Sandiaga Uno, dan juga Yusril Iza Mahendra tidak akan seperti itu? Oh iya, kita sudah paham dan kita yakini itu. Makanya tentunya nanti kita lihat di hasil akhirnya. Kan mereka setidak-tidaknya belum pernah melakukan hal yang seperti dilakukan oleh Ahok. Kalau kita memilih sesuatu yang jelas, diperlihatkan tidak enak di masyarakat. Sekarang bagaimana pandangan publik? Itu saja penilaian. Kita kasih kesempatan untuk pembelaan dari Kang Dadang sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam Kabar Indonesia Malam.